والدنيا والآخرة. Sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa alihi wa barakatuhu wa bikum amin radhiyallahu ankum ajmain. Faslun fi sabri ala masail. Hadirin jamaah yang berbahagia, sampai kita kepada pasal yang disusun oleh beliau mu'alif kitab ini, ya, kepada masalah atau yang akan dibicarakan tentang sabar atas segala macam musibah-musibah. Ya, karena dalam kehidupan kita ini enggak sunyi, enggak lepas dari dapat aja musibah, baik yang ringan maupun yang berat. Nah, bagaimana ya kita menghadapinya? Bagaimana kita menyikapinya? Kalau emang ditakdirkan oleh Allah ada musibah yang harus kita alami, ya. Ayo kita bacain hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajaz Shaykhani telah mengeluarkan riwayat ini Imam Bukhari dan Imam Muslim anna bintan lahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang putri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalat ngirim orang ilaihi kepada baginda Nabi yad'uhu memanggil beliau wa tukhbiruhu dan ngasih tahu anna benaha bahwa putranya dalam keadaan meninggal. Faqala maka bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam lirrasul pada sang utusan irji ilaiha baliklah kamu kepadanya akhbirha kasih tahu sama dia anna lillahi ma akhadha bahwasanya kepunyaan Allah apa yang dia ambil walahu ma a'ta dan kepunyaan dia apa yang dia beri wa kullu syai'in segala sesuatu indahu
indahu Indahu. di sisinya Di sisinya. ajalin Ajalin. musamma dengan tempo waktu Dengan tempo waktu yang sudah ditentukan amurha suruh dia fal tasbir hendaklah dia bersabar wal tahtasib hendaklah dia rela. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, bintang lahu, ada seorang putri beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau nggak salah Sayyidatna Zainab. Ya kan Nabi punya 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Ngapain nih? Ya, putrinya beliau Rasul arsalat ilaihi, ngirim orang kepada Nabi. Ya, watan dia manggil sama Nabi, supaya datang ke rumahnya. Ya, batuk biruhu dan ngasih tahu annabnaha fil maut, bahwasanya putranya Zainab ini sedang dalam keadaan mau meninggal dunia. Ya, itu dikasih tahu bahwa putranya sedang dalam keadaan mau meninggal dunia. Nah, begitu utusannya Sayyidatna Zainab ini menemui beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul bersabda, Aqala Sallallahu Alaihi Wasallam, dia Rasul Nabi bilangin ame utusannya itu, ya, utusannya Zainab, irji ilaiha, ente kembali aja, ente balik ke sana, ya, balik kepada beliau, kepadanya, ya, kepada putri saya itu. Panggillah, kasih tahu sama dia, anna lillahi ma Allah yang punya apa yang dia mau ambil. Ya, Allah punya Allah apa yang dia ambil. Ya, karena semua yang kita miliki, semua yang kita kuasai, ya, itu semua kan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah kan yang ngasih rezeki. Allah yang ngasih rezeki. Ya, dikasih kita. Maka itu berarti kepunyaan Allah. Ya, di antara rezeki Allah ngasih kita anak, baik laki maupun perempuan. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, karena dari Allah berarti itu punya Allah. Ya, punya Allah. Bilangin punya Allah. Kalaupun diambil ya punya dia. Lil anna lillahi ma'ah, punya Allah yang diambil sama Allah. Walahu ma'ah, dan punya Allah juga. Ya, kalau dia ngasih kita rezeki berupa ini, berupa itu, berupa anak dan lain-lain, itu punya Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ya, segala sesuatu yang ada di alam dunia ini semuanya, ya, di sisi Allah itu udah punya waktu, tempo yang udah ditentuin oleh Allah. Ya, seperti umur kita udah ditentuin sama Allah. Alhamdulillah kita belum sampai, ya, karena kita masih dipanjangin umur sama Allah. Tapi pasti
ya pada suatu saat ya karena emang udah ditetapkan masanya pasti kita akan berakhir dengan menghembuskan napas yang terakhir. Ya, itu yang menjadi suatu kepastian sebetulnya. Artinya semua orang yakin ya, bahwa dirinya atau umurnya akan berakhir. Itu yakin. Cuma karena kesibukan ya dengan kehidupan dunia ini, itu yang bikin kita jadi lalai tentang datangnya kematian. Lalai ya, lalai manusia itu, gofilin. Kalau dalam istilah Al-Quran, gofilin pada lalai. Ya, padahal ya perjalanan kita ini di dalam dunia untuk sementara, bukan yang terakhir. Ya, karena kita akan menuju ke suatu negeri yang lain yang sudah disiapkan, ya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya negeri akhirat. Ya, karena kita harus pindah, maka akan diakhiri. Ya, karena kita harus pindah, kita akan maka kita diakhiri keberadaan kita atau kehidupan kita di alam dunia ini. Ajalin musamma, semuanya udah ada ajalin musamma. Ya, ataupun langit, bumi, ini juga sama, ada temponya akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bagi kita namanya hari kiamat. Ya, maka jangan kita lalai. Marilah kita gunain waktu yang masih Allah kasih untuk beribadah, ya, mencari pahala ganjaran, ya, beramal dengan amal yang soleh, karena itulah yang akan bermanfaat dan berguna buat kita di akhirat ini. Ya, kalau dunia ditinggalin, maka ya sebetulnya kalau mereka sadar, ya rugi, ya susah payah kerja keras, ya dia berhasil mendapatkan segala macam, pada akhirnya ditinggalin. Ya, artinya dia cuma menikmati hasil usahanya, nggak lama, sebentaran. Selanjutnya segala hasil daripada usaha-usaha kita, jerih payah kita akan dinikmati oleh ahli waris kita. Kitanya pulang, pergi atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bawa apa. Maka kalau nggak diambil kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh, ya rugi kita nanti di akhirat, jadi orang yang sengsara. Sebagaimana di sini orang nggak punya duit sengsara, di dunia ini kita kan kalau nggak punya duit sengsara, ya nggak bisa kita memenuhi segala keinginan dan kebutuhan kita, yang semuanya harus pakai duit, ya. Maka kalau nggak punya duit bukan main. Sehingga orang nggak heran kalau mereka itu bersungguh-sungguh mencari uang, mencari duit. Ya nggak apa-apa. Ya emang begitulah emang kehidupan dunia. Tapi harus diingat bahwa kita akan kembali lagi kepada Allah. Ada kehidupan akhirat yang di sana yang bisa kita manfaatkan hasil amal-amal soleh kita di dunia ini, ya. Maka pandai-pandai kita bagi waktu, ambil kesempatan. Kalau lagi sempat untuk akhirat, buru-buru kita kerjain akhirat, ya gitu. Jangan terlena
dengan kesibukan dunia aja. Begitulah ya kesan dan pesan dari hadis ini kepada kita sekalian. Ya, pamurha. Setelah Nabi berikan beberapa pejangan atau nasihat kepada utusan Sayyidatna Zainab ini supaya dia kasih tahu, ya Nabi bilang famurha, karena semuanya emang itu urusan Allah, semuanya emang udah menjadi takdirnya Allah. Famurha bisa fal tasbir, suruh aja dia bersabar, ya suruh dia bersabar. Wa tahtasib, ya supaya dia relain hatinya, ya karena semuanya punya Allah. Kalau mau diambil ya punya Allah, ya atau kita dikasih punya Allah, udah relain. Ya itulah pesannya beliau kepada Sayyidatna Zainab, ya putrinya, yang putranya anak laki-lakinya dalam keadaan sakaratul maut. Wal Bukhari, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mali abdil mu'mini idza gabattu safiyahu min ahli dunya, tidak ada ya bagi hambaku yang muslim, yang mukmin. Mali abdil mu'mini, enggak ada bagi hambaku yang mukmin, yang percaya. Idza gabattu safiyahu, kalau aku ambil kekasihnya, orang yang disayanginya, ya seperti anak yang kita sayangi, diambil oleh Allah. Idza gabattu safiyahu min ahli dunya, daripada ahli dunya, ya summa ihtasabahu, kata si mukmin ini, ya yang orang yang disayanginya diambil oleh Allah, anaknya atau siapa, tapi dia ihtasabah, tapi dia merelakan itu, ya dia dengan suka, dengan kerelaan hatinya dia terima, ihtasabah. Nah, kalau orang mukmin, hambaku yang mukmin diambil orang yang disayang, lalu dia rela, apa yang akan dia dapetin dari Allah? Ila jannah, ya pasti yang akan dia dapetin dari Allah adalah surga. Ya ini kan yang kita harapkan di akhirat nanti, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti kemarin kan yang dalam hadis itu, bahwa perkumpulan, pertemuan yang kayak kita ini yang sangat dicari-cari oleh para malaikat. Begitu acara taklim, acara majelisnya selesai, malaikat pada naikkan ditanya sama Allah, apa yang hamba-hambaku pada minta? Nah ini kan malaikat menjawab, mereka pada minta surga ya Allah. Ya mereka pada minta surga. Kan Allah tanya, apa mereka itu udah pada lihat surga? Ya malaikat pasti jawab, belum ya Allah. Ya tapi kok mereka ngarepin, tapi kok mereka nak minta ya kepadaku surga, kan dia belum pada lihat. Kata malaikat, mereka itu percaya, yakin dengan keterangan-keterangan yang ada dalam kitabmu Al-Quran, yang menjelaskan tentang janjimu ya Allah. Ya di dalam Al-Quran engkau kan ngejanjiin, ya di dalam Al-Quran kan engkau ngejanjiin, ya bahwa orang yang beramal soleh akan diberikan surga.
Innal ladina amanu tadi kan? Innal ladina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum tu jazaohum, balasan bagi mereka. Ya, balasan bagi mereka atau imbalan bagi mereka jannatu adn, surga. Maka mereka akan minta, ya Allah, balik ngarepin. Begitu. Ya. Nah, kalau kita kepengen mendapatkan surga itu, kalau Allah uji kita ya, dengan suatu musibah, yaitu kematian orang yang kita cintai, hendaklah kita terima, hendaklah kita ikhlasin, tuh, ya, karena Nabi dalam hal ini menjelaskan mengenai firman Allah, ya, yang disebut hadis qudsi. Kalau Allah ngomongin firman Allah, itu namanya hadis qudsi. Ya, mali abdil mukmin gak ada bagi hambaku yang mukmin. Ya, idza qabatu sofiyal, kalau aneh ambil orang kesayangannya, orang kecintaannya, ya, yang ada di ahli dunia ini, tapi dia akhirnya merelakannya dengan hati yang ikhlas, pasti aku berikan sama dia surga. Ya, nah, jadi kalau kepengen dapetin surga ya begitu. Kalau dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi hadisin, dalam hadis yang lain, man usiba bi musibatin, siapa yang dikenain oleh Allah, ya, siapa yang dikenain oleh Allah dengan suatu musibah, apa aja musibahnya, falyazkur musibatahu bi, hendaklah dia ingat, ya, dia harus ingat atau sebutin atau ingetin musibahnya itu bi dengan cukup banyak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Fa'innaha, karena musibah dengan kehilangan atau ditinggalin sama Rasulullah. Ya, kematian atau meninggal Rasulullah kan merupakan suatu musibah buat kita. Ya, meninggalnya Rasulullah atau kita ditinggalin oleh Rasulullah, ya, itu musibah. Nah, nggak ada musibah yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, kita ditinggalin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita dapat musibah, ya, ayo bandingin, ya, mana yang lebih dahsyat, mana yang lebih kuat, ya, mana yang lebih hebat dari musibah kita ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada. Ya, artinya kalau ya baru ditinggalin oleh orang tua, iya, kita emang sedih, ya, karena ditinggalin oleh orang tua kita, bapak atau ibu kita, yang keduanya kita sayangi, yang keduanya ya kita hormati. Tuh, akhirnya kita merasa sedih karena itu ya musibah bagi kita. Lagi kita sayang-sayangi dia, atau lagi dia menyayangi kita, akhirnya dipisah oleh Allah dengan diambil, ya, kepulangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah, tapi nggak seberapa, gitu maksudnya nih. Ya, musibah itu bagi kita nggak seberapa kalau dibanding kita ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi, ya, nasihatin sama kita, ya, man usibah bimusibah, siapa aja yang terkena atau mendapat musibah
Falyazkur musibah. Harus dia ingat musibahnya itu dengan kepergianku, dengan kematianku, kata Rasul. Fa innaha a'zamul masaib. Kematian Rasulullah, ya, atau kita ditinggalin oleh Rasulullah, itu merupakan musibah yang paling dahsyat sekali. Ya, jadi ditinggalin ibu, ditinggalin bapak, ditinggalin anak, itu nggak seberapa. Mestinya harus begitu sikap dan pendirian kita. Ya, seharusnya seperti itu mestinya. Ya, kita punya hati, perasaan kita. Oh, nggak seberapa. Ya, itu kata Rasulullah, supaya hati akan mendapatkan ketenangan, bisa kita sabar. Wa kana Qadi Husain min akabiri a'immatina. Ya, oleh karena itulah ditanggapi. Hadis ini ditanggapi oleh Qadi Husain yang termasuk imam besar kita. Ya, akhadha min kaulahu. Dia ambil dari hadis ini ucapan beliau. Ya, alladzi aqarruhu alaih, yang mereka udah menyepakati, menyetujui dan menetapkan atasnya. Ya, artinya semua para ulama setuju, ya, dan sepakat, dan mereka terima apa yang dikatakan oleh Qadi Husain ini. Apaan yang dia katakan nih, Syekh Qadi Husain? Yajibu, dia bilang yajibu. Kata Qadi Husain, wajib hukumnya ala kulli mu'minin, atas setiap orang mukmin, ayakuna huznuhu, bahwa dia punya kesedihan. Ya, wajib orang mukmin kesedihannya itu, ayakuna huznu, kesedihannya dia itu, ya, ala firaqin nabi, atas ditinggalin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya, daripada dunia, aksara minggu ala firaqi abawi, lebih sedih lagi, ya, lebih duka cita lagi daripada ditinggalin oleh ibu bapaknya. Begitulah yang dikatakan oleh Qadi Husain. Ya, seperti yang tadi saya katakan, ya, nggak seberapa ya sedih, nggak seberapa itu musibah kalau ditinggalin ibu bapak atau anak, daripada ditinggalin Rasulullah. Itu harus ya, lebih kuat lagi kesedihan kita, lebih hebat lagi kita berduka cita atas kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampai Imam Qadi diwajibin, kan diwajibin sama Imam Qadi Husain. Ya, mesti sikap kita seperti itu, pendirian kita mesti seperti itu, menganggap bahwa kita ditinggal Rasulullah itulah musibah yang paling dahsyat dalam kehidupan kita, ya, dibanding kita ditinggalin oleh ibu bapak kita. Ya, kama yajibu alaihi ayatun nabi ahabba ilaihi, sebagaimana wajib atas orang mukmin bahwa nabi itu paling dia cintai. Ya, ada kan hadis yang sering kita dengar, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi. Ya, tidak beriman atau enggak sempurna iman. Ada yang bilang tidak beriman, ada yang bilang tidak sempurna iman seorang sampai aku ini paling dia cintai. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku adalah yang paling dicintai, ya, daripada ibu bapaknya dan wa minan nasi ajmain, dari semua manusia. Ya, itu kan kewajiban buat kita mencintai Rasulullah. Maka kita harus selalu berusaha di mana, ya, tertanam atau ada rasa cinta kita kepada Rasulullah harus yang lebih utama dibanding kecintaan kita kepada yang lain-lain. Ya, itu wajib hukumnya. Kama yajibu alaihi, sebagai wajib atasnya, atas orang mukmin, ya, ayakuna nabi ahabba ilaihi min nafsihi, dari dirinya,
wa ahli dari keluarganya, wa mali dan dari hartanya. Ya. Nah, kalaupun ada kita ngalamin musibah, ya udah harus kita rela dan sabar. Ya, itulah yang diajarkan oleh beliau dan agama Islam kepada kita, ya, supaya kita jangan mengingkari ataupun sampai marah-marah dan lain-lain. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wa
takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran lidhi syarrin min wa jinnati bifadlika bashirni bihusni khawatimi wa birrahmati dkhilni bidarin iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah walhamdulillahi rabbil alamin ya rasul